Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan wejangan tentang 3 sosok penting dalam urusan tanah Jawa ya. Dan tokoh ini disentralkan dan menjadi sosok bagi penganut agama dan kepercayaan tertentu, terutama kejawen. Dan memang sosok ini dipuja karena memang tokoh ini berperan penting. Nah, akan kita bahas ya. Nah, 3 sosok itu adalah Semar atau Sang Hyang Ismoyo. Yang kedua adalah Kanjeng Ratu Kidul. Yang ketiga adalah Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai Raja Wali. Nah, 3 sosok ini sangat luar biasa pentingnya bagi tanah Jawa. Kenapa Karena berdasarkan mitologi dan legenda yang sudah tertanam pada diri seseorang, terutama orang Jawa, pasti mengetahui 3 sosok itu adalah tokoh sentral dalam babat alas tanah Jawa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Semar ya. Nah, kita urutkan dari pertama dulu ya, itu kan Semar. Semar ini dalam pewayangan adalah kepala di Punokawen. Ya, sebenarnya Semar ini adalah dewa ya, sosoknya itu dewa, tetapi dalam proses penggambarannya Semar ini atau Sang Hyang Ismoyo ya, ini adalah tokoh pamomong tanah Jawa yang bisa dikatakan pamomong untuk raja-raja tanah Jawa, mulai dari Majapahit sampai nanti Mataram. Nah, ini yang namanya tokoh ini memang luar biasa, ibaratnya sudah babone leluhur dari tanah Jawa ini. Makanya tokoh yang Semar ini atau Sang Hyang Ismoyo ini luar biasa, dan memang dalam tokoh apapun ini jadi babon. Tapi memang kita tidak perlu mendewakan ya, ini sosok ini memang penting, tapi tidak didewakan karena semua yang sudah tergaris itu memang sudah melalui apa yang namanya alur cerita legenda ya, tidak perlu didewakan. Tetapi memang di dalam ceritanya Semar sendiri itu memiliki 4 putra ya, maka dikatakan Punokawan, dan itu menjadi gambaran dari 4 nafsu manusia. Nah, makanya ini mitologinya luar biasa untuk Semar ini. Nah, yang kedua adalah Kanjeng Ratu Kidul, atau banyak yang menyebut itu Ratu Pantai Selatan. Nah, itu kenapa karena itu sebagai ibunya tanah Jawa. Loh, kok ibunya lah, raja tanah Jawa itu dulu ketika ingin menjadi raja ya, dari raja itu kan harus beristrikan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, pada masa-masa itu semua yang ada di tanah Jawa itu melambangkan ikatan antara Segoro Kidul lan tanah Jawa, itu luar biasa. Jadi penyelarasan. Tetapi dalam kurun waktunya Kanjeng Ratu Kidul ini nantinya menjadi ibu ini sudah terjadi nanti pada masa-masa Mataram ya. Nah, nanti bukan lagi sebagai istri, tetapi ibu yang jadi pemomong raja-raja tanah Jawa. Nah, dan ini sangat disentralkan. Nah, ini yang ketiga, ini yang tak kalah luar biasa. Ini adalah rajanya para wali di tanah Jawa. Karena keilmuan, karena kedekatannya dengan masyarakat Jawa, dan karena kedekatannya dengan Gusti Allah, maka sangat diagungkan di sini, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Said. Wah, ini kalau diceritakan memang perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam secara kultural dan pendekatan sosialnya itu luar biasa. Tidak secara frontal, tetapi memang secara kultural ini luar biasa. Jadi banyak yang menganut agama Islam tanpa menyakiti, tanpa meninggalkan kebiasaan mereka,
tanpa menyakiti apapun yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang, dan tanpa menjudgment itu menghakimi pribadi seseorang bahwa itu salah atau tidak. Nah, itulah Kanjeng Sunan Kalijaga, rajanya para wali. Nah, tanah Jawa sendiri adalah sentral dari peradaban kemanusiaan dulu di Nusantara. Makanya kerajaan di Indonesia itu setelah Sriwijaya adalah Mojopahit ya. Nah, Mojopahit sendiri sentral keberadaan dari budaya itu sendiri. Makanya di situ ada tokoh-tokoh yang memang nanti lahir dari Mongso Brawijaya sampai Mongso Mataram sampai Mongso sampai sekarang ya. Banyak presiden ya nanti akan lahir di situ, dan semuanya akan terkait. Kalau tahu loh ya lah, kalau enggak ya enggak. Dan yang pasti semua yang adalah kita ketahui itu kadang ceritanya juga banyak versinya. Ada yang menyebut ini, ada yang menyebut itu, wallahu alam. Yang pasti tiga tokoh sentral itu yaitu Semar atau Sang Hyang Esmoyo, terus Kanjeng Ratu Kidul, dan Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah tokoh sentral. Makanya disematkan nama Kanjeng di sini adalah tokoh yang dituakan dan memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat. Nah, itulah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.